Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram Kompleks Stet Meki Dodol. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan afiat, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan ta'lim dan mudzakarah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur ini merupakan sesuatu yang bagi masyarakat kita sudah umum dilaksanakan, baik pada saat hari Jumat ataupun pada saat menjelang Idul Fitri dan menjelang Ramadan dan pada saat masuk bulan Syawal. Ya. Nah, ini apakah ada tuntunannya terkait dengan ziarah kubur? Ya, hukumnya seperti apa? Yang pertama kita lihat hukmu ziyaratil kuburi, hukum ziarah kubur. La khilafa bainal fuqaha'i bi annahu tundabu lirrijali ziyaratul kuburi. Di antara ulama-ulama fikih tidak ada perbedaan pendapat tentang disunnahkannya bagi kaum laki-laki untuk berziarah kubur. Berarti semua ulama-ulama fikih tidak ada yang bertentangan terkait dengan ziarah kubur adalah sunnah bagi orang laki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakiru bil akhirah. Ya. Jadi kata Rasul, sesungguhnya aku dulu sebelumnya melarang kalian untuk menziarahi kubur. Jadi di sini jelas sabda Rasul ini yang merupakan hadis riwayat dari Imam Muslim, ya, dan Imam Ahmad. Nabi mengatakan, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku itu melarang kalian untuk menziarahi kubur. Fazuruha, kalau sekarang berziarahlah ke kubur. Artinya di saat awal karena masih dikhawatirkan ada penyimpangan, karena orang-orang yang ada pada saat itu baru saja memeluk agama Islam, masih terpengaruh dengan pola-pola yang sebelumnya. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Hadis sahih ini, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi jelas mengatakan fazuruha, ya. Maka ziarahilah kubur tersebut. Kenapa? Karena dengan berziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada akhirat, bahwa kita pun satu saat akan masuk ke kubur, ya, sebagai pintu untuk menuju akhirat. Itu kan kubur itu pintunya, ya. Kalau kita itu akan ke akhirat, ya pintunya melalui kematian yang kemudian dikuburkan.
wa li annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal baqi li ziyaratil mauta. Ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa apa? Kana yakhruju ilal baqi. Rasul itu pernah mengunjungi pemakaman Baqi ya di Madinah itu li ziyaratil mauta, untuk menziarahi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Ini hadis riwayat dari Imam Muslim. Ya. Jadi hadis Imam Muslim mengatakan begitu. Jadi Nabi itu pernah mengunjungi Baqi ya, yang kita kenal itu dekat Masjid Nabawi itu, li ziyaratil mauta, untuk menziarahi orang-orang yang sudah wafat. Wa yaqulu, kemudian Nabi mengatakan, assalamu alaikum ya dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi jelas itu, ketika Nabi ziarah, Nabi mengucapkan assalamu alaikum kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Bahkan di situ apa? Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sesungguhnya kami ya kita ini insyaallah nanti akan bertemu. Artinya apa? Yang ziarah juga akan meninggal dunia dan akan bertemu. Nah ini menunjukkan apa? Orang-orang yang sudah meninggal dunia tidak pernah putus komunikasinya dengan orang yang masih hidup. Ya. Tidak mungkin Nabi memerintahkan untuk mengucapkan salam kalau yang dikubur enggak dengar. Ya buat apa kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar? Ya, itu kan ucapan apa? Doa. Ya, seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu komunikasinya dengan orang yang masih hidup itu yang masih berlangsung. Dalam hadis sahih yang lain, Nabi mengatakan begini, ya, ma min rajulin yamurru qabra akhihi kana ya'rifu fid dunya fasallama alaihi illa arafahu wa radda alaihi salama. Ya. Jadi kata Nabi, tidaklah seseorang melewati kubur saudaranya yang dia kenal di dunia ini, dia kenal tuh, ya, ketika di dunia dia pernah kenal, dia udah meninggal. Kata Nabi, tidaklah seseorang yang melewati kubur saudaranya yang ketika hidup dia kenal, fasallam alaihi, lalu dia mengucapkan salam kepada yang dikubur tadi, illa arafahu, kecuali orang yang dikubur tadi kenal. Ya, yang lewat itu siapa? Itu tahu, ya. Fasallam alaihi, kan ya. Maka dia mengucapkan salam kepada orang tersebut, wa radda alaihi salama wa arafahu, ya. Illa arafahu wa radda alaihi salama, kecuali orang yang ada di kubur tadi mengenali siapa yang mengucapkan salam dan dia membalas salamnya. Ya, ini apa? Hadis sahih ya, dalam kitab Kasyfus Subuhat. Dengan hampir sama redaksi tersebut, ya, hadis yang lain mengatakan apa? Idza marra rajulu biqabrin ya'rifuhu fasallama alaihi radda alaihi salama wa arafahu. Apabila seseorang melewati kubur yang dia kenal, lalu dia mengucapkan salam kepada ahli kubur tadi, salamnya itu akan dijawab dan orang yang dikubur itu mengenalinya. Wa idza marra biqabrin la ya'rifuhu fasallam alaihi radda alaihi salam. Apabila dia melewati satu kubur yang dia enggak kenal, ya, enggak saling kenal tuh dia, gitu. Lalu dia mengucapkan salam, maka salamnya dijawab oleh orang yang ada dalam kubur.
Ya, ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa komunikasi kita dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu tidak terputus. Ya. Makanya begini pernah Siti Aisyah, ya, beliau mengatakan begini, dulu ketika di rumahku itu dikuburkan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, kata Siti Aisyah, saya kalau masuk kamar itu, gitu ya, maka saya buka aja pakaian saya. Kenapa? Karena di situ ya kubur ayahku dan suamiku. Namun ketika Sayyidina Umar dikubur di situ juga, Siti Aisyah tidak pernah membuka baju di ruang tersebut, ya, dia selalu menutup auratnya. Gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang dikubur dia tahu dengan apa yang dilakukan orang-orang yang masih hidup. Ya, ini apa namanya sesuatu yang harus kita yakini, gitu ya. Nah, mungkin betul-betul kita yakin kalau kita meninggal, ketika kita wafat, nah kita mungkin di situ bisa membuktikan ya bahwa ketika ada anak-anak kita yang menziarahi kita, ya, ada saudara kita yang menziarahi kita, itu kita tahu persis siapa yang datang. Amman nisa'u pamadhabul jumhuri annahu tukrahu ziyaratuhunna lil kuburi. Adapun bagi kaum perempuan, maka semua mayoritas ulama madhab, ya, menghukumkan makruh bagi perempuan untuk ziarah kubur. Makruh hukumnya. Ya. Ini mayoritas ulama-ulama ya madhab, ya. Mereka ini mendasari dengan sabda Rasul, la'anallahu zuwaratul kuburi. Ya, Allah melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Nah, kenapa alasannya? Kata penulis kitab ini, kenapa perempuan itu bisa menjadi dilaknat? Ya, li'anna nisa fihinna riqqatu qalbin. Karena perempuan itu mereka mempunyai hati yang halus, sensitif hatinya. Ya. Wa kasratu jazain, dan cepat sedihnya gitu. Ya, gampang sedihnya. Wa qillatu ihtimali lil masaib, dan perempuan itu umumnya kurang mampu untuk menerima musibah. Ya. Jadi cepat dia itu untuk ya, mengeluh. Maka dikhawatirkan ya akan terjadi tangisan, ya, tangisan kaum perempuan, dan suaranya itu pun apa? Warabu aswatihinna, mereka bisa berteriak, ya, karena memang secara emosi perempuan jauh lebih halus gitu. Nah, itu alasan para ulama kenapa mereka itu memakruhkan ya kaum perempuan ya untuk ziarah kubur. Bahkan kalau sampai meratap gitu, sampai jaza dia meratap, menangis gitu, itu bisa jadi haram. Bukan lagi makruh, itu jadi haram. Ya, maka sesuai dengan sabda Rasul apa? La'anallah, Allah melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur yang tidak mampu menahan emosinya. Wa dhahabal hanafiyatu fil as-sahih, pendapat yang paling sahih dari kalangan Hanafiyah, ila annahu yundabu lin nisa'i ziarah kuburi kama yundabu lirijali, bahwa kaum perempuan juga dihukumkan sunnah berziarah kubur sebagaimana disunnahkan kepada kaum laki-laki. Ini pendapatnya kalangan Hanafiyah, bukannya makruh, malah masih apa? Sunnah, ya, sunnah. Kemudian Imam Ar-Rawi mengatakan, in kana dzalika li tajdidil huzni wal bukai wan nadbi wa ma jarat bi adatihinna fala tajuzu.
Kata Imam Romli, kalau ternyata perempuan itu berziarah lalu menimbulkan kembali rasa sedih, ya, nangis gitu, dan apa yang biasa mereka lakukan, yang mereka yang biasa muncul dalam kebiasaan mereka ketika berziarah, kata Imam Romli nggak boleh, perempuan kalau itu nggak boleh. Kalau dengan berziarah menimbulkan kembali kesedihan, ya, itu kata Imam Romli, perempuan nggak boleh ziarah. Wa in kana lil tibari wa tarahumi min ghairi bukain wa tabaruki bi ziyarati kubil solina fala ba'sa idza kunna ajaiz. Kalau ternyata mereka berziarah kubur itu untuk mengambil pelajaran, ya, dan tidak menangis pada saat ziarah, lalu untuk mengambil keberkahan dengan menziarahi kubur orang yang soleh, ya, maka menurut Imam Ar-Romli fala ba'sa, nggak apa-apa, tapi dengan catatan kalau perempuan tersebut udah tua, ya, udah tua. Kalau yang masih gadis, remaja, atau ibu-ibu tapi tampilannya ya masih bisa mengakibatkan fitnah, ketertarikan lawan jenis, ini kalau menurut Imam Al-Rabi ya la yajuz, nggak boleh, ya. Itu kalaupun boleh kata Imam Romli, kalau ya dia mampu menahan dari kesedihan dan ziarah dia untuk tabarukan, ya, kepada orang yang soleh yang dia ziarahi, itu boleh, tapi dengan catatan itu pun untuk perempuan yang sudah ajuz, perempuan yang udah tua. Perempuan yang masih muda kata Imam Romli la yajuz, ya, nggak boleh hukumnya. Wa qala al-Hanabilatu, kalangan Hanabilah, ya, pengikut Imam Ahmad ibnu Hambal, mazhab Hambali, tukrahu ziyaratul kuburi lin nisa'i. Mereka mengatakan kaum perempuan makruh hukumnya berziarah kubur. Makruh gitu. Karena berdasarkan hadis Rasul, ya, di mana Atiyah mengatakan apa? Nahaina anittibail janaizi, ya, walam ja'zim alaina. Jadi kata Atiyah, kita ini dilarang, ya, dilarang untuk mengiringi jenazah. Makanya ketika orang meninggal itu, ketika dibawa jenazahnya itu kaum perempuan diminta untuk dia ikut, ya, berdasarkan hadis dari Atiyah di mana dikatakan apa? Nabi itu melarang kami untuk mengiringi jenazah, ya, sampai ke makbarah. Nah, ini berdasarkan hadis ini, maka kalangan Hanabilah tidak mengharamkan, tapi hanya memakruhkan saja. Ya. Tapi kalau ternyata dalam ziarah tersebut, ya, yang dimakruhkan ternyata terjadi hal-hal yang diharamkan, maka bagi perempuan haram hukumnya untuk ziarah kubur, ya. Makanya kadang-kadang kita aneh juga tuh, ada perempuan ziarah atau ikut ke kuburan, pada saat penguburan itu dandannya begitu rupa gitu, ya. Kalau siapa kalangan artis umpamanya dandanannya sebegi rupa, ini ya bisa menjadi haram. Kenapa? Jadi fitnah, ya, menimbulkan ya keinginan, ya, dari kaum laki-laki terhadap, ya, penampilannya yang cantik gitu. Itu termasuk apa? Ya qaumin hunna muharramun. Jadi terjadi sesuatu yang mengakibatkan haram bagi mereka. Kalau udah begitu apa? Maka hurrimat ziyaratuhunna al-kubura, diharamkan mereka itu berziarah kubur. Ya. Para bapak ibu yang saya hormati, ya, itu terkait dengan berziarah baik kaum perempuan, ya. Tapi kalau ziarah ke Rasulullah SAW
itu kaum perempuan tetap disunnahkan, ya. Jadi kalau terkait dengan ziarah ke makam Rasul, kaum perempuan oleh para ulama itu tetap disunnahkan karena umumnya, ya, dalil tentang perintah Rasul untuk menziarahi kubur. Kemudian para bapak ibu yang saya hormati, ya, terkadang ketika melihat, ya, apalagi di negara seperti kita ini, di mana pergaulan dengan teman-teman yang bisa jadi dari akidah yang berbeda, agama yang berbeda, lalu teman akrab kita yang berbeda agama meninggal dunia, gitu kan ya. Yang pertama itu jelas untuk takziah itu dianjurkan, boleh, tapi mendoakan nggak boleh. Datang ikut berduka itu boleh. Nah, bagaimana kalau terkait dengan ziarah kubur kepada orang yang bukan muslim, ya? Nah, di sini kata apa? Dzakara Syafi'iyatu wal Hanabilatu anna ziyarata qabril kafiri jaizatun. Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, menziarahi kubur orang kafir hukumnya boleh. Ya, datang itu ke kuburnya boleh. Walaupun Imam Al-Mawardi dari Asy-Syafi'iyah itu apa? Mengharamkan ziarah ke kuburan orang non muslim. Jadi Imam Mawardi mengatakan apa? Haram. Ini beliau dari kalangan Syafi'iyah, ya. Berbeda pendapat beliau, ya. Kemudian kalangan Hanabilah mengatakan apa? Memang boleh untuk ziarah ke kubur non muslim, tapi jangan mengucapkan salam apalagi mendoakan. Itu haram, ya. Jadi mendoakan orang kafir non muslim yang sudah wafat, itu haram, ya. Kemudian zahaba jumhurul ulama'i ila annahu yajuzu sadur rahili ziyadul kuburi. Para ulama, ya, berpendapat bahwa perjalanan untuk ziarah kubur itu boleh, ya. Wa khususon kuburul anbiya'i wassolihina, khususnya kubur para nabi dan orang-orang solih, ya. Makanya di negara kita ini, gitu ya, ada kegiatan ziarah ke aulia illah, gitu ya. Kenapa? Ya karena ini para aulia illah termasuk as-solihin, orang-orang yang solih, ya, yang dalam hidupnya itu sangat tekun dalam hal ibadah keagamaannya, termasuk perjuangannya untuk penyebaran agama Islam itu luar biasa. Maka oleh para ulama, ya, mayoritas ulama mengatakan kalau kita mengadakan perjalanan untuk berziarah ke makam-makam nabi, ya, makam para nabi dan makam orang-orang yang soleh, itu hukumnya boleh, gitu, ya, hukumnya boleh. Walaupun sebagian kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan nggak boleh, ya. Kenapa alasannya nggak boleh? Termasuk dari Salafi Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan nggak boleh, gitu ya. Jadi kita sengaja pergi kemana gitu ya untuk berziarah ke kubur orang soleh, menurut Ibnu Taimiyah nggak boleh. Ya itu kan yang kemudian diikuti oleh teman-teman dari Salafi, gitu kan ya. Mereka itu tidak mau, ya, untuk ziarah ke makam-makam aulia illah, gitu kan ya. Ya karena mereka memang panutannya ke Ibnu Taimiyah, gitu, ya. Maka ya wajar aja kalau mereka berpendapat begitu, ya. Lalu apa argumen orang-orang atau para ulama yang membolehkan perjalanan berziarah ke makam-makam orang-orang yang soleh, ya,
Karena yang menyatakan nggak boleh, ya, apa alasannya? Nabi itu hanya meminta kita mengunjungi 3 masjid saja. Ya. Jadi jangan pergi kemana-mana melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Gitu. Jadi yang dibolehkan untuk melakukan perjalanan, ya, rihlah, yaitu ke 3 masjid tadi. Berarti kalau ada orang melakukan perjalanan untuk berziarah ke makom atau ke kuburnya para nabi dan ke kuburnya para orang-orang soleh, wah itu menyalahi hadis Rasul, gitu kan ya. Seperti itu. Nah, bagi yang mengatakan bahwa boleh kita ini mengunjungi, ya, kubur para nabi dan kubur orang yang soleh, apa alasannya? Nabi itu berbicara khusus masalah masjid, ya. Jadi kalau kita ingin mengunjungi masjid-masjid di berbagai tempat di muka bumi ini, maka yang dianjurkan ya 3 masjid itu, ya, gitu. Toh pada akhirnya, gitu ya, mereka berkata apa? Di sisi lain justru Rasul memerintahkan kita untuk melakukan perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, litolabil ilmi, ya. Sampai Nabi kata apa? Utlubul ilma walau bisin, gitu kan ya. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, berarti kan ada rihlah, ada perjalanan yang jauh untuk bukan ke masjid yang 3 tadi, tapi untuk menuntut ilmu. Bahkan, ya, biasa para sahabat itu di zaman Rasul dan setelahnya melakukan perjalanan jauh untuk tijarah, untuk berdagang. Berarti apa? Kalau perjalanan menuntut ilmu itu menjadi bagian yang diperintahkan Rasul dan sudah menjadi tradisi sahabat-sahabat dan tabi'in melakukan perjalanan untuk kegiatan bisnis, gitu, ya berarti untuk perjalanan, ya, rihlah dalam rangka menziarahi kubur orang-orang yang soleh, ya boleh. Nah, itu landasan berpikir orang-orang yang mengatakan bahwa, ya, untuk berziarah kubur kepada orang-orang yang soleh, ya, itu termasuk yang dibolehkan, ya. Para bapak ibu yang saya hormati, kemudian bagaimana etika, akhlak, adab untuk ziarah kubur? La khilafa bainal ulama fi istihbabi ziyarati qabrin Nabi SAW. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang kesunahan menziarahi kubur Nabi, ya, kubur Nabi. Wa fi ziyarati kuburil anbiya'i wal auliyai. Begitu juga tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang kesunahan berziarah ke kubur para nabi dan kubur para aulia. Ini seperti itu, gitu ya. Jadi kepada para aulia, kalau di Indonesia itu Wali Songo umpamanya, ya, itu para ulama mengatakan hukumnya istihbab, ya, sangat disukai. Artinya apa? Sunnah. Nah, bagaimana kalau kita berziarah ke kubur, ya, seperti apa etikanya? Qalal Hanafiyatu, kalangan pengikut Imam Hanafi mengatakan as-sunnatu ziyaratuha qaiman, ya. Sunnah, katakan Hanafiyah, menziarahi kubur itu dengan berdiri. Jadi kalau kalangan Hanafi itu berziarah, mereka berdiri posisinya, bukannya duduk, ya, bersimpuh, mereka berdiri. Waddu'a'u, ya, indaha qaiman, kemudian berdoa untuk si mayit juga dalam posisi berdiri. Kenapa begitu? Kata kalangan Hanafiyah, kama kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam fil khuruji ilal baqi'i
sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berziarah ke Baqi. Jadi kalau Hanafiyah, Rasul itu ketika ziarah ke Baqi beliau berdiri, ya, beliau berdiri. Kemudian ketika berdoa juga beliau berdiri. Wa yaqulu, kata pengikut mazhab Hanafi, yang berziarah hendaknya mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, ya, salam sejahtera untukmu wahai penghuni kubur. Yaghfirullahu lana walakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kami dan kalian. Antum salabna wa nahnu bil athar, kalian udah lebih dulu, ya, wa nahnu bil athar, ya kami nanti akan akan menyusul, gitu. Ya. Itu biasa begitu ucapan kalangan Hanafiyah. Ya. Atau mereka juga mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullah lana walakum al-afiyah. Ya. Ini ada dalam kalimat redaksi hadis, ya. Jadi ya ini yang dipakai oleh kalangan Hanafiyah. Di antara yang tadi, jadi mereka itu kalau ziarah assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimat, ya. Wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan sungguh kami insyaallah akan bertemu dengan kalian. Nas'alullah lana walakum alafiyah, kami minta kepada Allah agar diberikan keafiatan untuk kami dan untuk kalian. Ya. Jadi ada komunikasi kan kalau begitu. Jadi antara orang yang hidup dan orang yang wafat itu masih ada komunikasi. Summa yad'u qa'iman tawilan. Nah, biasanya kalangan Hanafiyah kalau ziarah itu dia berdiri sambil berdoa sambil berdiri tawilan, dengan waktu yang lama. Jadi mereka itu kalau ziarah lama sekali. Wa qala Syafi'iyatu, kalangan Syafi'iyah mengatakan yundabu ayyakula zairu, disunnahkan bagi orang yang berziarah untuk mengucapkan salamun alaikum, ya, daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum, sampai situ, ya. Itu kebiasaan kalangan Syafi'iyah, ya. Berarti juga mengucapkan salam dan mendoakan. Itu yang pertama. Adab yang kedua kalangan Syafi'i yaitu apa? Wa ayyaqra'a ma tayassara minal Qur'ani, membaca sedikit dari ayat Al-Qur'an. Ada yang baca Yasin gitu kan, ya. Atau yang mana saja. Jadi kalangan Syafi'i itu tuntunannya, ya, ketika ziarah membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yad'u lahum, mendoakan orang meninggal, ya. Wa ayyusalima alal mazuri min qabli wajhi, ketika mengucapkan salam tadi kalangan Syafi'i apa? Itu min kibali wajhi. Jadi min kibali wajhi, dari arah wajahnya. Dari mana? Berarti ketika dia mengucapkan salam, ya, kalau di Indonesia itu kalau kuburnya menghadap ke barat, menghadap ke barat kan kiblat, maka memberikan salam dari arah barat, menghadap wajah si mayit, gitu. Jadi ketika berziarah menempati posisi di barat, menghadap ke timur, ya, kemudian mengucapkan assalamualaikum, seperti itu. Wa qala al-Hanabilatu, kalangan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, sunnah wuqufu zairin amamahu qariban minhu, disunnahkan orang yang berziarah itu wukuf, diam, ya, di depan kubur si mayit, qariban minhu, dekat. Jadi mendekati kubur, di situ waqif, ya. Itu tuntunan dari kalangan Hanabilah.
Kemudian wa qaul, ya, dan mengatakan assalamu alaikum daru qaumin mu'minin au ahlud diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Wa yarhamullahu al-mustaqim dan seterusnya, ya, itu seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan ada yang berziarah kemudian menyentuh dinding kubur gitu ya. Nah, itu memang ada banyak beda pendapat gitu. Tapi kalangan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la ba'sa, ya, bilamsi qabrin biyadin la siyama man tarja barokatuhu. Kalangan Hanabilah, ya, yang sebetulnya menjadi sering dipakai pendapatnya oleh kalangan Salafi, ya. Justru kalangan Hanabilah mengatakan la ba'sa bilamsi qabrin, enggak apa-apa, la ba'sa, enggak masalah, bilamsi qabrin, untuk menyentuh kubur, biyadin, pakai tangan, la siyama man tarja barokatahu, terutama bagi orang yang mengharapkan keberkahan gitu, ya. Ini merupakan apa yang menjadi tuntunan berziarah dari kalangan Hanabilah, ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Dari kajian ini, ya, kita bisa memahami bahwa, ya, hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal itu tidak terputus, ya, tidak terputus, gitu. Masih ada komunikasi. Karena kalau terputus, Nabi tidak memerintahkan kita mengucapkan salam, ya. Mau apa ngucapin salam kalau ternyata tidak ada komunikasi, gitu. Dan dari beberapa hadis jelas bahwa salam yang disampaikan oleh orang yang mendatangi kubur itu dijawab oleh penghuni kubur, ya. Cuma kata Nabi, jawabannya itu kita nggak mampu mendengarnya, gitu, ya, seperti itu. Bahkan dalam kitab Kasyfus Syubuhat, ya, dalam beberapa hadis bisa diungkapkan apa? Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, ya, mengetahui, ya, semua apa yang dilakukan oleh anak-anak dan keluarganya, kerabatnya, ya. Dan di sini ada yang mengatakan justru bakti kita kepada orang tua lebih berat ketika mereka udah meninggal, ya. Karena dalam suatu hadis itu setiap hari tertentu, ya, ditampilkan kelakuan, ya, dari anak keturunan. Kalau dia lihat anak keturunannya, keluarganya melakukan kebaikan, maka si mayit akan bergembira, ya. Tapi ketika kemudian yang ditampilkan adalah perbuatan-perbuatan yang dosa, maka mayit itu akan merasa sedih, ya. Ini ada beberapa hadis yang dikutip dalam kitab Kasyfus Syubuhat seperti itu, ya. Maka memang walaupun kita sudah tidak lagi bersama bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal dunia, tapi bakti kita belum selesai sampai kita pun meninggal dunia, gitu. Seperti itu. Kan nanti ada sodako segala macam. Kalau bapak ibu belum haji, kita hajikan, sah semua, gitu, ya, seperti itu. Saya kira ini, ya, yang kita bahas terkait dengan ziarah kubur. Berarti sudah selesai, ya, materi ziarah untuk dua pertemuan, ya. Insya Allah ada banyak manfaat yang bisa saya dapat dari kajian ini, dan juga insya Allah para bapak dan ibu juga bisa mengambil beberapa manfaat dari ini.